Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas YouTube pemula di channel Alwa Art TV. Sebuah kelas yang saya buat khusus untuk siapa saja yang ingin belajar YouTube dari nol menggunakan bahasa yang sederhana tanpa istilah-istilah yang membingungkan. Kalau ini adalah video pertama yang Anda tonton di channel ini, saya ucapkan selamat datang dan saya punya satu permintaan sederhana. Jangan terburu-buru mencari tentang cara mendapatkan 1000 subscriber, cara cepat monetisasi, atau cara menghasilkan uang dari YouTube. Kenapa? Karena saya ingin Anda membangun channel yang bisa bertahan bertahun-tahun, bukan hanya semangat selama 1 atau 2 bulan lalu berhenti. Sebelum kita mulai, saya ingin mengajukan satu pertanyaan. Kenapa Anda ingin menjadi YouTuber? Coba jawab dalam hati. Mungkin ada yang menjawab, saya ingin punya penghasilan tambahan. Ada yang berkata, saya ingin terkenal. Ada yang ingin berbagi ilmu, ada juga yang ingin mengisi waktu luang. Semua alasan itu sah-sah saja. Namun, izinkan saya mengatakan sesuatu yang mungkin berbeda dari apa yang Anda sering dengar. Alasan Anda memulai akan menentukan seberapa lama Anda bertahan. Kalau alasan utama Anda hanya karena melihat orang lain mendapatkan uang dari YouTube, kemungkinan besar Anda akan kecewa ketika video pertama Anda hanya ditonton belasan orang. Kalau tujuan Anda hanya mengejar viral, semangat itu biasanya cepat hilang ketika kenyataannya tidak sesuai dengan harapan. Tetapi, kalau tujuan Anda adalah belajar, berkembang, dan memberikan manfaat kepada orang lain, maka setiap video yang Anda buat akan menjadi proses untuk menjadi lebih baik. Itulah mengapa video ini saya letakkan sebagai video pertama di playlist kelas YouTube pemula. Bukan karena saya ingin mengajarkan cara membuat channel, bukan karena saya ingin membahas monetisasi, tetapi karena saya ingin membangun cara berpikir dan mindset Anda yang benar tentang YouTube. Oke teman-teman, kita lanjutkan. Sekarang saya ingin bercerita sedikit. Dulu, ketika pertama kali mengenal YouTube, saya juga seperti kebanyakan orang. Saya berpikir tugas seorang YouTuber hanyalah membuat video, mengunggahnya, lalu menunggu penonton datang. Ternyata kenyataannya tidak sesederhana itu. Saya pernah mengalami video yang sepi penonton. Saya pernah merasa bingung, kenapa video yang menurut saya bagus justru tidak ada yang menonton. Saya juga pernah mengalami masalah terkait kebijakan YouTube yang membuat saya belajar bahwa menjadi kreator bukan hanya soal membuat video, tetapi juga memahami aturan dan cara kerja dari platform ini. Pengalaman-pengalaman itulah yang menjadi alasan saya membuat kelas ini. Saya tidak ingin Anda mengulang kesalahan yang sama seperti saya. Kalau saya bisa membantu Anda menghindari satu kesalahan besar sejak awal, berarti Anda sudah menghemat banyak waktu, tenaga, bahkan rasa kecewa. Sekarang mari kita ubah cara pandang kita. Banyak orang mengatakan, saya mau bikin channel YouTube. Padahal menurut saya, kalimat itu kurang tepat. Yang benar adalah, saya ingin membangun sebuah media. Coba bayangkan, sebuah stasiun televisi. Apakah setiap hari mereka menayangkan acara yang berbeda-beda tanpa arah? Tentu tidak. Ada berita, ada olahraga, ada sinetron, ada dokumenter. Setiap acara punya penontonnya masing-masing. Nah, channel YouTube juga seperti itu. Channel Anda bukan sekedar tempat menyimpan video.
Channel Anda adalah sebuah media. Media yang memiliki identitas, media yang memiliki tujuan, media yang memiliki penonton tertentu. Kalau sejak awal Anda memahami hal ini, maka keputusan-keputusan berikutnya akan jauh lebih mudah. Anda tidak akan asal membuat konten. Anda tidak akan bingung setiap kali ingin upload video. Dan yang paling penting, YouTube juga lebih mudah memahami siapa penonton yang cocok untuk video Anda. Dan akhirnya, sistem YouTube akan merekomendasikan video Anda kepada orang-orang yang sedang mencari video yang temanya seperti video Anda. Ada satu kesalahan yang hampir dilakukan kebanyakan konten kreator pemula. Mereka terlalu sibuk bertanya, kira-kira konten apa ya yang sedang viral sekarang? Padahal pertanyaan pertama yang seharusnya muncul adalah, masalah siapa yang ingin saya bantu selesaikan? Kalau Anda bisa menjawab pertanyaan itu, maka ide konten akan terus bermunculan. Misalnya, ada orang yang ingin belajar memasak, ada yang ingin belajar bermain gitar, ada yang ingin belajar menggambar, ada yang ingin belajar melukis, ada yang ingin belajar menggunakan komputer. Semua orang datang ke YouTube karena mereka ingin mendapatkan sesuatu. Bisa hiburan, bisa pengetahuan, atau juga bisa solusi. Nah, kita sebagai kreator, tugas kita bukan sekadar membuat video. Tugas kita adalah memberikan nilai bagi orang yang menonton. Jadi, mulai hari ini saya ingin Anda berhenti berpikir seperti orang yang ingin upload video. Mulailah berpikir seperti seorang pembuat solusi. Karena pada akhirnya video yang bertahan lama bukanlah video yang paling mahal pembuatannya. Bukan juga video yang menggunakan kamera paling canggih, tetapi video yang mampu menjawab kebutuhan penontonnya. Dan itu adalah pondasi yang akan kita bangun sepanjang kelas ini. Oke teman-teman, sebelum kita masuk ke pembahasan berikutnya, saya ingin Anda menjawab satu pertanyaan di kolom komentar atau buku catatan Anda sendiri. Pertanyaannya, mengapa Anda ingin menjadi seorang YouTuber? Tulis jawaban yang benar-benar jujur, karena jawaban itulah yang akan menjadi bahan bakar perjalanan Anda ke depan. Di bab berikutnya, kita akan membahas sebuah pertanyaan yang terlihat sederhana, tetapi sebenarnya menjadi akar dari hampir semua kesalahan para pemula, yaitu apa sih sebenarnya YouTube itu? Dan percayalah, setelah memahami pembahasan itu, cara Anda memandang YouTube mungkin akan berubah selamanya. Oke teman-teman, cukup sekian video pembahasan di bab pertama ini. Semoga video yang saya bagikan ini bermanfaat, terkhusus untuk teman-teman yang benar-benar pemula di YouTube. Jangan lupa like dan subscribe agar tidak ketinggalan video di bab selanjutnya. Terima kasih sudah nonton sampai habis, dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kontainer amatiran.